ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Setelah itu penulis di sini menyinggung tentang denda kafara untuk hubungan suami istri. Kata beliau, wa amda wata'in litamami haqiqa ma'al fasadi wal qada mudayyiqa ma'al fasadi wal qada mudayyaqa. Iya. Kata beliau, wa amda wata'in. Ini ataf ya, amda wata'in ini ataf kepada harim di atas. Harim bil ihram musamma lubsin, sini di ataf lagi. Harim bil ihram amda wata'in. Iya. Baik. Litamami haqiqah. Litamami haqiqah. Jadi litamam di sini ini maksudnya bagi orang yang sempurna ya di dalam hal tersebut, dia akil dan dia mengetahui pengharamannya. Dia mengetahui pengharamannya. Atau ini lain ya ininya. Baik, saya bahasakan ulang ya. Kata beliau, wa amda watai litamami haqiqa ma'al fasadi wal qada mudayyaqa. Ini konsekuensi orang yang hubungan suami istri. Pertama, haqiqa at-tamam. Dia tetap sempurnakan manasiknya. Ya, kalau dia umrah, dia tetap sempurnakan umrahnya. Haji, dia tetap sempurnakan hajinya. Nah, boleh dia berhenti. Iya. Satu. Mal fasadi. Tapi umrohnya itu dihukumi sebagai umroh yang sudah rusak, sudah batal. Tapi dia tetap wajib melanjutkan. Kemudian konsekuensi yang ketiga, wal qada. Iya. Dia wajib untuk mengqadanya. Wajib untuk menggantinya. Mudayyiqan. Jadi mengqadanya mudayyiqa artinya ini waktunya bukan lapang ya, dia qada kapan dia ada waktu dia qada enggak, tapi dia qada tahun depan langsung. Iya, dia qada segera. Baik. Jadi itu makna wal qada mudayyaqa. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, kasaumi takfirin salatin bi'tida wabil qada yahsulu malahul ada. Seperti orang yang meninggalkan salat, seperti orang yang meninggalkan puasa dan salat ya. Meninggalkan puasa dan salat dengan tidak, dengan sengaja, maka dia ini menggugurkannya juga seperti itu, menggugurkannya mudayyak. Iya. Harus dilakukan sesegera mungkin, kafaranya diganti sesegera mungkin. Ya, sama kalau misalnya orang lakukan hubungan suami istri, dia puasa, batal puasanya, tapi wajib dia qada puasa itu, dia ganti. Dan itu sesegera mungkin. Sesegera mungkin.
sama dengan sholat. Ini alal qaul, di atas pendapat bahwa sholat itu bisa diganti ya. Iya. Di sini di pendapat disebutkan oleh penulis di sini. Tapi yang benarnya bahwa sholat itu, kalau sholat tinggalkan secara sengaja, maka itu tidak diganti. Dia dosa tidak bisa. Caranya kalau dia bertobat, maka dia memperbanyak sholat sunnah untuk menutupi kekurangan di sholat wajib yang dia kurang. Baik. Jadi ini sudah beberapa hukum diterangkan oleh penulis ya. Iya. Rahimahullah. Terus dikatakan wabil qada yahsulu lahul ada wa sahha fi siwa wa rikin. Iya. Jadi demikian pula dengan qada itu seorang bisa dikatakan dia sudah menunaikan. Kalau dia sudah mengqada, maka dia menunaikan. Wa sahha fi siwa wa rikin. Sebagaimana qada ini, ya, ini syah juga pada anak kecil dan orang yang dalam perbudakan. Ini masail ya dari tafri' pencabangan di pembahasan. Iya. Ini memang agak rumit ya karena disambungkan ke pembahasan-pembahasan yang lain. Ya, maksudnya di sini penulis ingin menerangkan bahwa ada seorang itu dia membayar dia mengqadha. Dan qadhanya itu bukan tarahi, bukan bisa diundur. Tapi dia qadha sesegera mungkin, secepat mungkin. Iya. Kemudian dia berikan di sini dari keterangan-keterangan, contoh-contoh misalnya puasa, sholat. Kalau dia karena tidak melampaui batas, maka harus segera dia qadha. Nggak boleh dia perlambat. Iya. Nggak boleh dia terlambat. Baik. Kemudian setelah itu beliau katakan kaffarah badanatun illam yajid fa baqarah thumma syiyahu sab'u at-ta'amu biqimatil badanati fas-siyamu. Ini ada nyambung akhir baitnya ini bersambung dengan bait-bait setelahnya ya, kalimat-kalimatnya. Berikutnya dari konsekuensinya, bagi orang yang melakukan hubungan suami istri sengaja, dia bayar kafara menyembelih seekor unta. Iya. Menyembelih seekor unta. Dalilnya karena para sahabat memberi qada seperti itu. Baik. Jadi ini sudah yang keberapa ini? Sudah yang keempat dari konsekuensinya. Dari konsekuensinya pertama, kalau dia lakukan hubungan manasiknya harus dia lanjutkan. Sudah berlalu ayatnya, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Ini tidak bisa, harus dia lanjutkan. Kemudian konsekuensi yang kedua, dianggap rusak ibadahnya. Konsekuensi yang ketiga, dia qadha secepat mungkin. Yang saya bahasakan tadi, di qadha di tahun depan. Secepat mungkin. Kalau dia haji. Kalau dia umrah, dia qadha secepat mungkin. Umrahnya. Iya. Kemudian yang keempat, dia membayar kafarah badanah. Membayar kafarah seekor unta. Jadi bukan kambing ini ya kalau hubungan suami istri. Tapi seekor unta. Seekor unta karena itu hukum para sahabat. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu.
terkait dengan hal tersebut. Baik. Kemudian dikatakan di sini ini semuanya bicara tentang orang sedang ihram ya. Orang sedang ihram. Iya. Jadi belum ada tahallul sama sekali. Ini 4 kafaranya di sini. Jadi dia pakai onta dulu. Kalau dia tidak dapat onta, ya maka boleh sapi. Kalau tidak ada sapi, illam yajid fa baqarah. Kalau tidak ada sapi, thumma syahus sab'u. 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Itu dari sudut hewan ya. Ya. Baik kalau makannya berapa? Makannya misalnya kan diganti itu bisa dengan apa namanya? Bisa dengan hewan, bisa dengan makanan senilai dengan hewan itu, dan bisa dengan puasa. Bisa dengan puasa. Sejumlah dengan mutnya. Kata beliau fatta'amu biqimatil badana. Kemudian cari makanan senilai dengan badana itu. Kalau diberi makan, berapa yang diberi makan? Cari aja memberi makan senilai dengan harga onta. Senilai dengan harga onta. Iya. Yang pertama untanya itu dihitung dulu berapa nilainya. Sekarang misalnya dinilai dengan real atau dinilai dengan rupiah, berapa itu? 1 ekor unta. Kalau 50 juta maka diberi makan 50 juta. Begitu maksudnya. Jelas? Baik. Dan setiap orang miskin dari makanan 50 juta itu tadi paling sedikit 2 mud. Diberi 2 mud. Kalau tidak maka fasyamu bil addi min amdadihi. Puasa sesuai dengan jumlah mudnya. Ya kalau tidak dia tidak sanggup, ya dia tidak sanggup, maka dia puasa sesuai dengan jumlah mud. Jadi sekarang makanan itu berapa jumlah mudnya? Setiap mud dia puasa 1 hari. Dia puasa 1 hari. Dia akan banyak sekali hari dia puasa ya. Iya, itu tergantung pada nilainya. Baik. Jadi ini kafarah. Sebenarnya masih ada satu lagi dosa. Satu lagi hukuman atas dia. Kalau melakukan hubungan suami istri. Dia tetap ada dosa, kena dosa karena hal tersebut. Itu 5. Iya. 5 untuk perbuatan ini. Ini hal besar ya, hal besar. Baik. Kalau misalnya terjadi hubungan setelah tahallul pertama, ya tahallul pertama itu kan tadi diterangkan tahallul pertama itu apa namanya, dia halal semuanya kecuali hubungan suami istri. Dia sudah tahallul pertama. Dia lakukan hubungan suami istri sebelum apa? Sebelum tahallul kedua. Iya. Maka ini sama dengan sebelumnya, hanya saja dia menyembelih seekor kambing, bukan menyembelih seekor unta. Dan dia sembelih adalah seekor kambing. Iya. Baik.